warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulandari sebagai Kepala Sekolah di TK Budi Mulyo yang beralamat di Kecamatan Curing, Banyuwangi. TK kami berdiri mulai tahun 2009. TK Budi Mulyo memiliki visi menjadi lembaga PAUD yang bermutu dengan membangun anak untuk iman takwa, berakhlak mulia, cerdas ceria, kreatif, unggul dalam prestasi, serta santun dan mandiri, serta memiliki misi membentuk anak yang berkarakter mulia dan berbudi pekerti yang luhur, mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak usia dini sesuai dengan tahapan perkembangan dan kepribadian anak, melatih anak hidup disiplin, mandiri, kreatif, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dari tahun ke tahun, PAUD kami sudah berhasil meluluskan anak didik yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Semua itu tak lepas dari peran sivitas akademik di PAUD kami. Selama ini, juga kami menggunakan sentra sebagai basis dalam proses pembelajaran. Di PAUD kami juga memiliki beberapa program unggulan, diantaranya pengembangan SDM guru melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru, pengembangan bakat potensi anak didik melalui pembelajaran sentra dan kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, melukis, mewarnai, menari, serta seni peran. Parenting, kegiatan bagi wali murid atau orang tua sehingga bisa cepat, sigap, dan tanggap dalam menghadapi keadaan terutama yang berkaitan dengan anak didik. Outbound, kegiatan untuk anak didik dalam proses pendalaman tema pembelajaran dan pengembangan karakter anak didik. Kegiatan ini biasanya bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Konseling anak, pemberian bimbingan arahan kepada wali murid atau orang tua dengan memberikan treatment-treatment khusus yang berkaitan dengan penanganan permasalahan anak didik. Sebagai lembaga pendidikan yang sedang berkembang, PAUD kami juga mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan karakter anak didik. Adapun permasalahan tersebut adalah kurangnya semangat belajar anak didik dalam proses pembelajaran sentra. Pada tahap perencanaan, saya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan warga sekolah berkenaan dengan program pengembangan sekolah yang akan dilaksanakan, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Persiapan, melakukan diskusi dengan guru, merencanakan pembuatan RPP, menentukan sentra yang digunakan, membagi sentra pada setiap pendidik, kesiapan pendidik dalam setiap sentranya, menentukan kelas atau ruang setiap sentra, menentukan alat main dan media APE yang tepat sesuai dengan fungsi dan tujuannya, memilih alternatif tempat pembelajaran jika perlu. Dalam pelaksanaan, membuat jadwal pendampingan dan pembinaan terhadap guru, waktu pendampingan dan pembimbingan, kepala sekolah melakukan pendampingan, pembuatan perangkat pembelajaran, guru senior aktif memberikan bimbingan dan pendampingan kepada guru lain, pembelajaran sesuai dengan RPP, penyiapan alat bermain dan media APE, menggunakan media APE sesuai dengan sentra yang digunakan, menggunakan ruang dan kelas sesuai sentra, menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar, menyiapkan tempat lain di luar sekolah jika perlu. Anak bebas memilih media pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Anak dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias dan bersemangat, memberikan motivasi dan mendukung semangat anak dalam pembelajaran. Dalam metode pembelajaran sentra, guru dituntut untuk selalu aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyajikan media-media pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan semangat belajar pada anak didik dalam pembelajaran sentra yang menyenangkan. Meskipun pembelajaran yang selama ini sudah baik, tetapi masih perlu dioptimalkan, terutama mengenai kreativitas guru dan inovasi guru dalam menggunakan media pembelajaran. Terlihat dari masih banyaknya kegiatan pembelajaran yang menggunakan LKA atau buku paket. Adapun rencana pengembangan sekolah tahun 2020 dengan mengadakan pendampingan dan pembimbingan kepada pendidik tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif melalui media pembelajaran APE sesuai dengan sentra. Dengan tujuan dari program ini adalah meningkatkan semangat belajar pada anak di pembelajaran sentra. Indikator keberhasilan yang dapat dilihat: anak antusias masuk sekolah, anak merasa senang, nyaman selama kegiatan belajar, anak antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak selalu aktif, kreatif, dan inovatif, anak dapat tumbuh cerdas dan pintar, anak berkembang sesuai dengan karakter, anak memberikan hasil karya terbaik dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan program pengembangan sekolah ini, adapun langkah-langkah kegiatan adalah persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut.
Berdasarkan hasil survei yang kami laksanakan, 86 guru dapat melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif melalui media pembelajaran yang sesuai. 85% kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensinya. 89% dapat meningkatkan semangat belajar anak melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. 89% dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, nyaman, mandiri, percaya diri, disiplin terhadap anak didik. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan terhadap guru terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih kepada Bunda pendamping. Dengan adanya program pendampingan di TK Budi Mulyo kami, para guru menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih semangat lagi. Sehingga anak-anak menjadi lebih bersemangat, lebih kreatif lagi, dan mereka bisa mengekspresikan dirinya lewat perform dan hasil karya mereka. Terima kasih Bunda. Hari ini aku senang bisa namanya kebun sama teman-teman. Demikianlah rencana pengembangan sekolah di TK Budi Mulyo tahun 2020 dalam rangka meningkatkan semangat belajar pada anak melalui pendampingan dan pembimbingan kepada pendidik tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya program ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.